ditemukannya bahwa potongan tubuh manusia itu dipotong secara sistematis dan terkesan seperti motong kambing guling. Halo guys, kembali lagi dengan gue Ara. Kali ini gue mau ngebahas nih salah satu kasus paling misterius yang terjadi di Indonesia. Kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang pada saat itu menggemparkan seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan sudah 40 tahun berjalan, kasus ini tidak pernah terungkap siapa pelaku dari pembunuhan sadis tersebut. Kasus ini sering dikenal sebagai kasus Setiabudi 13. Ditemukannya sebuah jasad korban mutilasi di salah satu jalan trotoar di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan. Kita masuk ke kronologi awalnya. Pada pagi hari, ada dua satpam dari PT Garuda Mataram Motor ini melihat ada dua kardus di atas trotoar di Jalan Setiabudi yang agak aneh nih. Kardus tersebut ini dikerumuni oleh lalat serta mengeluarkan bau yang tidak sedap, bau anyir. Nah, satpam tersebut akhirnya melaporkan kardus tersebut ini ke polisi lalu lintas yang sedang berjaga di daerah Setiabudi. Tapi ya, karena padatnya jalanan pada saat itu, polisi lalu lintasnya ya nggak menghiraukan laporan satpam tersebut. Ya udah, satpam tersebut balik lagi kerja gitu kan. Hingga pada siang hari ada dua orang gelandangan, dua orang pemulung yang biasa ngambil barang rongsokan, barang bekas, itu menghampiri dua kardus tersebut. Dan alangkah terkejutnya ketika menghampiri dua kardus tersebut, ditemukannya potongan tubuh manusia dan potongan-potongan daging. Akhirnya pemulung tersebut itu teriak dan menimbulkan keramaian masyarakat. Hingga polisi setempat itu datang menyelidiki TKP tersebut. Setelah diselidiki TKP tersebut, ternyata di satu kardus itu ditemukannya 13 tulang serta kepala dari jasad manusia. Dan di kardus yang satunya lagi itu ditemukan potongan-potongan daging manusia yang diperkirakan sekitar 180 potongan. Dan yang paling anehnya nih ya, telapak tangan, telapak kaki, bahkan sidik jarinya itu tidak dihilangkan. Hal ini terkesan pembunuhnya ini merasakan untuk menantang pihak berwajib menemukannya. Untuk organ dalamnya seperti paru-paru itu tuh masih tersedia. Tapi memang ada organ dalam yang tidak ditemukan seperti anus, pankreas, juga kandung kemih. Kita masuk ke pembahasan hasil autopsinya. Dari hasil autopsi 2 jam tersebut, ditemukannya bahwa potongan tubuh manusia itu dipotong secara sistematis dan terkesan seperti motong kambing guling. Dan dari hasil penyelidikan itu tuh ditemukan identitas bahwa jasad tersebut itu berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan diperkirakan 165 cm, bertubuh agak gemuk dan berbadan tegap. Dan diperkirakan juga usia jasad tersebut itu sekitar 18 hingga 21 tahun. Dan korban tersebut diidentifikasi dibunuh sekitar 1-2 hari sebelum mayat itu ditemukan. Menurut penyelidikan lanjutan juga, diperkirakan bahwa pembunuhnya itu lebih dari 1 orang dan dilakukan mutilasinya itu sekitar 3-4 jam. Dari kasus ini, dikumpulkan beberapa ratus orang keluarga yang merasa kehilangan salah satu anggota keluarganya. Tapi dari penyelidikan yang terus berjalan, identifikasi dari penyidik ini tidak ditemukan
keluarga yang pas atau cocok dengan jasad tersebut. Hingga pada tanggal 27 November tahun 1981 atau tepatnya 6 hari setelah kejadian tersebut, jasad tersebut disemayamkan di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Hingga saat ini, kasus tersebut tidak pernah terungkap, masuk ke dalam daftar kasus beku yang terjadi di Indonesia. Dan kasus Setiabudi 13 ini menjadi salah satu kasus paling sadis, kasus mutilasi termisterius yang terjadi di Indonesia. Hingga saat ini pelaku tidak pernah ditemukan. Mungkin saja pelaku itu masih berkeliaran di sekitar Anda. Jadi itu guys, kasus Setiabudi 13. Nanti gue akan ngebahas banyak lagi kasus yang belum terungkap di Indonesia. Semoga kalian suka. Jangan lupa support YouTube ini dengan subscribe. So thank you for watching. Sampai jumpa. Bye.